Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Film yang dirilis tahun 2006 ini merupakan adaptasi kisah nyata dari seseorang bernama Chris Gardner. Seseorang yang merintis karirnya dari nol dengan segala macam cobaan hidup yang menimpanya, sampai dia berhasil menjadi seorang bisnismen sukses sekaligus motivator terkenal. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Chris yang bekerja sebagai salesman. Sehari-hari dia kesana kemari membawa sebuah kotak besar yang merupakan alat semacam X-ray, namun mampu menghasilkan gambar yang lebih baik dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal juga. Chris dan istrinya Linda menghabiskan seluruh uang tabungan mereka untuk berinvestasi pada alat ini dan menjadi distributor satu-satunya di kota mereka. Chris harus minimal menjual 2 alat dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Can you feel it, baby? Oh yeah, you got me doing all the work. So if I lost one... Sialnya, dalam 1 bulan terakhir, Chris tidak berhasil menjual satupun alat tersebut. Chris sampai rela menawarkan door to door kepada para dokter di berbagai rumah sakit. For the opportunity to discuss it with you, I appreciate it. We just don't need it. Setiap harinya sebelum pergi bekerja, Chris juga selalu mengantarkan anaknya Christopher ke tempat penitipan anak di daerah Chinatown. Karena dia dan istrinya sama-sama sibuk bekerja untuk menyambung hidup. Hey, baby. Malam harinya, saat makan malam, Chris melihat sebuah Rubik yang tergeletak di dapur. Linda mengatakan bahwa Rubik tersebut merupakan hadiah ulang tahun dari teman Linda untuk Christopher. Tetapi, Christopher masih terlalu kecil untuk mengerti bermain Rubik. Pada masa itu, Rubik merupakan benda viral yang dimana orang-orang berlomba-lomba untuk memecahkannya. Linda kemudian bertanya kepada Chris apakah dia sudah membayar pajak. Keuangan keluarga mereka akhir-akhir ini memang sedang tidak baik-baik saja. Linda juga mengeluh bahwa dirinya terpaksa bekerja double shift untuk menutup biaya hidup mereka. Relax. Okay? Suatu hari saat akan berangkat kerja, Chris tidak sengaja melewati gedung perkantoran saham. Dia pun bertemu dengan seorang broker yang baru saja turun dari mobil mewahnya. Chris merasa terkesan dan bertanya kepada pria tersebut bagaimana caranya menjadi seorang broker. Pria tersebut menjawab bahwa Chris hanya perlu pintar dalam berhitung dan berinteraksi dengan orang. Kemudian Chris pun melihat sekelilingnya yang dipenuhi dengan orang-orang yang nampak bahagia. Chris pun mulai bertanya-tanya mengapa dirinya tidak bisa menjadi seperti mereka. Keesokan paginya, Chris berkata kepada Linda bahwa dia ingin melamar kerja di perusahaan saham. Awalnya, Linda tentu saja meragukan hal itu mengingat Chris hanyalah lulusan SMA. Dia menyuruh Chris untuk menjual alat X-ray-nya saja agar mereka bisa membayar uang sewa yang sudah nunggak selama 3 bulan. Do you remember that rent is due next week? Bob, what's the matter with you? Sepulang kerja, Chris melihat lowongan training untuk menjadi broker saham. Chris pun merasa tertarik dan kemudian menitipkan alat X-ray-nya kepada seorang pengamen yang sedang mangkal di luar gedung. Bermodalkan nekat, Chris pun masuk dan menemui HRD yang ada di sana. Setelah berbincang-bincang, HRD itu pun memberikan formulir yang harus Chris isi. Di saat itulah, Chris menyadari bahwa alat X-ray-nya dibawa pergi oleh si pengamen. Dia pun langsung mengejar pengamen tersebut, namun sayangnya si pengamen berhasil kabur. Di perjalanan pulang, Chris melihat kembali formulir yang ia bawa. Chris pun akhirnya nekat untuk mengikuti program trainee tersebut. Keesokan harinya, dia memberikan lamarannya kepada salah satu karyawan bernama Jay dan berniat untuk berbincang-bincang dengannya. Sayangnya, Jay sedang sibuk sehingga dia hanya bisa mengambil surat lamaran milik Chris. Sambil menunggu panggilan interview, Chris pun masih berusaha untuk menjual barangnya. Dan tiba-tiba si pengamen lewat membawa mesin yang dicuri kemarin. Chris pun langsung mengejarnya dan mengambil kembali mesin miliknya.
Sesampainya di rumah, Chris pun menceritakan tentang harinya kepada Linda. Namun nampaknya Linda sudah muak dengan Chris yang masih belum menjual satupun barang jualannya. Chris pun berusaha meyakinkan Linda bahwa dirinya pasti akan sukses dan membahagiakan Linda serta Christopher. We're gonna come out of this. Everything is gonna be fine. Namun sebulan berlalu, Chris tidak kunjung mendapatkan panggilan kerja. Chris pun akhirnya kembali bertemu dengan Jay yang kebetulan akan naik taksi. Chris pun berbohong bahwa dia memiliki tujuan yang sama dengan Jay sehingga Chris mengajaknya untuk berangkat bersama. Di dalam taksi, Chris pun memanfaatkan waktu tersebut untuk menceritakan tentang pengalaman kerjanya. Tetapi nampaknya Jay lebih tertarik untuk menyelesaikan Rubiknya daripada mendengarkan omongan Chris. Chris pun tak hilang akal untuk membuat Jay terkesan. Chris berhasil menyelesaikan Rubik tersebut sebelum Jay turun dari taksi. Setelah Jay turun, Chris sadar bahwa dia tidak mempunyai uang untuk membayar taksi tersebut. Chris pun akhirnya berlari kabur agar tidak membayar taksi. Dia pun harus kejar-kejaran dengan supir taksi yang menagih ongkosnya. Untungnya Chris berhasil meloloskan diri, tetapi alat X-ray-nya tersangkut dan Chris pun harus merelakan alat X-ray tersebut. Akibat kejadian itu, Chris pun jadi pulang terlambat dan mengabari Linda. Namun tiba-tiba Linda mengatakan bahwa dia akan pergi dari rumah. Chris pun berlari pulang secepat mungkin, tetapi sayangnya Linda dan Christopher telah pergi dari sana. Di saat yang bersamaan, Chris mendapatkan telepon dari Jay yang mengundangnya untuk interview. Listen, you still want to come in and talk? Yes, sir. Absolutely. Keesokan harinya, Chris mendatangi Linda dan mengatakan bahwa Christopher akan ikut dengan dirinya. Setelah itu, Chris pun menyebut Christopher di tempat penitipan anak. Sesampai di rumah, pemilik apartemen menagih uang sewa kepada Chris yang telah menunggak selama beberapa bulan. Chris pun memohon untuk diberikan keringanan. Akhirnya, karena kasihan, sang pemilik pun memberikan waktu selama 1 minggu dan menyuruh Chris untuk mengecat apartemennya. Alright. 1 week. Tidak sampai situ saja masalah yang Chris hadapi, tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya karena Chris belum membayar biaya tilang. Chris pun dibawa ke kantor polisi dan ditahan selama semalaman. Chris pun semakin pusing memikirkan Christopher yang sedang sendirian di rumah dan bagaimana dengan interviewnya besok. Chris pun dengan terpaksa menelpon Linda dan untungnya Linda mau menjaga Christopher malam itu. I'll bring him back around 6. Keesokan paginya, setelah masalah di kantor polisi selesai, Chris pun langsung berlari menuju kantor. Chris tentu saja tidak mempunyai waktu untuk pulang terlebih dahulu dan berganti baju. Alhasil, dengan baju seadanya, Chris pun terpaksa menjalani interview. Untungnya, Chris benar-benar pede menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan oleh para user. Chris juga dengan jujur menceritakan bagaimana dia bisa berakhir dengan pakaian compang-camping seperti itu. Dan semua orang yang ada di ruangan pun tertawa mendengar cerita Chris. And I ran all the way here from the pole. Selesai interview, Jay berjanji akan segera memberikan kabar baik. Namun, Chris malah mengatakan bahwa dia akan memikirkan kembali tentang pekerja di sana. Mendengar hal itu, Jay pun merasa bingung. Ternyata, kalau Chris diterima trainee di sana, Chris tidak akan mendapatkan gaji. Selain itu, jika Chris tidak terpilih, Chris juga tidak diizinkan untuk mengikuti program trainee di kantor saham manapun dalam waktu 6 bulan ke depan. My circumstances have changed some, and I need to be tonight. Malam harinya, Linda mengatakan bahwa dia akan pindah kerja ke luar kota sehingga jika ada masalah lagi, Linda tidak akan bisa membantu Chris. You'll take care of him, Chris. I know that. Setelah Linda berpamitan, Chris pun menelpon sekretaris Jay. Chris telah mantap untuk mengikuti program trainee yang ada di kantor Jay. I'd be very pleased to accept your invitation. Beberapa hari kemudian, Chris dan Christopher terpaksa harus pindah ke motel yang biaya sewanya lebih murah. Di sela-sela mengikuti program trainee, tidak lupa Chris juga meluangkan waktu untuk bermain bersama dengan anaknya. Sambil bermain, Chris memberikan pesan kepada Christopher untuk jangan pernah membiarkan orang lain mengatakan kamu tidak bisa melakukan apa yang menjadi impianmu. Jika kamu mempunyai impian, maka raihlah impianmu itu. How do you tell you can't do something? You want something, go get it.
Period. Dan akhirnya setelah sekian lama, Chris berhasil juga menjual alat ekstrenya. Dengan uang tersebut, dia pun bisa bertahan hidup dengan Christopher selama 1 bulan ke depan. 5, 46, 7, 8, 9, 10. Singkat cerita, tiba waktunya untuk Chris mulai melakukan program trainee. Di sini, Chris benar-benar bertekad untuk belajar menjadi seorang broker. We'll cook the fish. Number of customers equals X number of dollars in the company. Setelah menjalani training selama beberapa hari, Chris pun sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Setiap harinya, dia berlomba-lomba dengan peserta lain memperebutkan kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap di akhir masa training mereka. Karena Chris tidak bisa bekerja sampai malam, dia pun benar-benar fokus dan memanfaatkan waktunya dengan benar agar dia bisa bekerja seefektif dan seefisien mungkin di siang hari. Feeling underrated and unappreciated. I had to do in 6 hours what they do in 9. Suatu hari, Chris akhirnya mendapatkan calon klien potensial bernama Mr. Walter. Chris pun harus buru-buru karena dia harus sampai di kantor Mr. Walter dalam waktu 20 menit. Tiba-tiba, atasan Chris menyuruh Chris untuk memindahkan mobilnya terlebih dahulu. Alhasil, Chris pun terlambat ke pertemuannya dengan Mr. Walter dan Mr. Walter telah pergi dari kantor. Chris pun tidak pantang menyerah dan dia pun mendatangi rumah Mr. Walter yang kebetulan akan menonton pertandingan football. Chris pun meminta maaf atas keterlambatannya dan pergi pamit untuk menonton pertandingan football. Mendengar hal tersebut, Mr. Walter pun mengajak Chris untuk menonton pertandingan football dengannya di kelas VIP. We're going now. Come with us. Where are your seats? Okay, kids in the back. Sambil menonton, Chris pun memanfaatkan waktu tersebut untuk menawarkan produk keuangan kantornya. Sayangnya, Mr. Walter belum mau menerima tawaran Chris saat itu. Namun, hikmah yang bisa diambil oleh Chris malah mendapatkan banyak koneksi sekaligus calon klien potensial karena dia bertemu banyak sekali orang-orang kaya di pertandingan tersebut. Kehidupan Chris pun perlahan mulai berjalan dengan normal. Kegiatan trainingnya juga berjalan dengan lancar. Hingga tiba-tiba pada suatu hari Chris mendapatkan musibah. Karena tidak membayar pajak, pemerintah mengambil paksa uang yang ada di rekening bank milik Chris. Jadi guys, kalau di luar negeri, pemerintah itu berhak dan boleh memotong uang dari rekening kita jika kita tidak membayar pajak. Akibat kejadian itu, Chris pun akhirnya kembali jatuh miskin. All the money that I have, you cannot go into my... I was broke. Keesokan harinya, saat menemani Christopher bermain di taman, Chris melihat homeless yang mengambil alat ekstrenya yang tertinggal di stasiun. Chris pun langsung mengejar homeless tersebut dan mengambil kembali alat miliknya. Kemudian, Chris mencoba untuk menjual alat tersebut ke rumah sakit. Sayangnya, alat tersebut ternyata telah rusak. I have to fix it now. No. Cobaan Chris belum berhenti di situ saja. Saat kembali ke motel, Chris menemukan semua barang-barangnya di luar kamar. Alias, Chris telah diusir karena tidak bisa membayar uang sewa. Let's go. Where? Malam itu, Chris dan Christopher pun akhirnya terpaksa untuk tidur di toilet stasiun. Sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus tidur di dalam toilet, Chris pun mencoba mencari tempat penampungan untuk orang-orang homeless. Chris akhirnya berhasil menemukan suatu tempat penampungan, tetapi antriannya sangatlah panjang. Untungnya, Chris dan Christopher berhasil mendapatkan tempat untuk bermalam malam itu. Captain America's warm in there. Saat Christopher tertidur, Chris masih berusaha untuk memperbaiki mesinnya. Tidak lupa, Chris juga terus-menerus belajar agar dia bisa menjadi orang terpilih di program trainingnya. Setiap harinya, Chris akan berangkat ke kantor sepagi mungkin agar dia tetap bisa mengerjakan semua pekerjaannya, serta sempat mengantri untuk mendapatkan jatah menginap di tempat penampungan. Selain itu, untuk bertahan hidup, dia rajin mengajak Christopher ke gereja demi mendapatkan makanan gratis. I had to finish quickly to get in line. You know, mountains that go way up high. Mom.
Beberapa hari kemudian, tiba hari di mana ujian akhir untuk program trainee. Setelah mengerjakan ujiannya, Chris pun bersiap untuk pulang. Tiba-tiba di luar atasannya Martin meminjam uang untuk naik taksi. Chris pun dengan terpaksa harus memberikan $5 terakhirnya kepada Martin. Dan hari itu, Chris dan Christopher tidak kebagian kamar karena terlambat mengantri. Akhirnya, Chris pun membeli tiket kereta agar dirinya dan Christopher memiliki tempat untuk tidur malam itu. Chris juga rela melakukan donor darah demi mendapatkan uang untuk membeli spare part mesin X-ray-nya yang rusak. How much? $8. Untungnya berkat spare part tersebut, mesin X-ray-nya bisa nyala kembali. Chris jadi bisa menjual alat tersebut dan mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Setelah mendapatkan uang, Chris pun kembali menyewa motel agar dia dan Christopher bisa tidur dengan layak. Anything else? No. Singkat cerita, hari terakhir trainee pun tiba. Tiba-tiba, Chris dipanggil ke kantor oleh atasannya. Martin mengucapkan selamat kepada Chris yang berhasil diterima menjadi karyawan tetap di kantor tersebut. Because tomorrow's going to be your first day. Welcome. Thank you. Dan tidak lupa, Martin juga mengembalikan uang $5 yang ia pinjam dari Chris. Chris pun keluar dari kantor dengan perasaan senang dan lega. Akhirnya, perjuangannya selama ini terbayar sudah. Chris pun kemudian berlari menjemput Christopher dan memeluk erat anaknya itu. Dan film pun tamat. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari seseorang bernama Chris Gardner. Jujur, Mince sih salut banget sama perjuangan Chris menjalani segala macam cobaan yang menghantam dirinya hingga akhirnya dia berhasil sukses dan membahagiakan anaknya. Emang guys, kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau menurut kalian, gimana filmnya? Komen di bawah ya tentang pendapat kalian. By the way, buat kalian yang mau request film buat dijadiin alur cerita, juga boleh komen di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.